Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Cindra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik-baik dan saya merasa senang karena saya bisa bersama Ibu lagi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Insya Allah ke depannya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, Ibu Cindra. Ibu Cindra, tahukah pertemuan kita kali ini dalam rangka apa? Iya Bu, saya ingin curhat tentang masalah saya. Kira apakah Ibu bisa bantu saya? Iya, insya Allah Ibu Cindra, apa yang menjadi permasalahan atau keluhan Ibu Cindra terkait dengan entah itu pembelajaran, entah itu kondisi Ibu Cindra di sekolah, saya siap membantu. Nah, pada kesempatan ini, apa yang menjadi keluhan atau yang ketidaknyamanan ataupun menjadi kendala Ibu Cindra terkait dengan pembelajaran atau apapun yang ada di sekolah atau tempat tugas Ibu Cindra? Silakan Ibu Cinta. Iya Bu, saya curhat ya Bu. Saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya Bu, beberapa hari lalu saya ditunjuk jadi wali kelas. Kebetulan itu kelas 10, murid baru, saya jadi wali kelas 11. Tapi saya merasa kecewa. Hal apa yang membuat Ibu Cindra merasa kecewa ketika padahal kan baru kemarinnya ditunjuk sebagai wali kelas? Apa bisa Ibu Cindra bisa curhat di sini dan insya Allah saya akan berbagi dengan Ibu Cindra. Iya Bu, kalau menurut saya sebenarnya masalah yang saya hadapi ini tidak begitu serius, tetapi saya merasa, kecewa karena kenapa saya dipilih menjadi perwalian kelas 11 tetapi jumlah siswanya 36 orang, sementara kelas lain itu perwaliannya 30 orang. Rata-rata, seperti 10-2, 30 orang, 10-3, 30 orang siswa. Sementara saya sendiri, jumlah siswa saya 36, jadi saya merasa kecewa karena pembagiannya tidak merata. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Cindra. Pernahkah Ibu Cindra bertanya kepada bagian operator yang membagi kelas Ibu Cindra, alasannya mengapa kelas Ibu Cindra itu menjadi 36 orang? Iya Bu, saya sudah pernah menanyakan kepada, bagian kurikulum yang, tugasnya membagi, siswa dalam setiap perwalian. Nah, alasan mereka sesuai aturan Dapodik itu bahwa memang seperti itu, seharusnya ada satu kelas yang, siswanya agak lebih banyak, seperti itu Bu. Itu memang katanya sudah aturan dari Dapodik seperti itu Bu. Oke, Bu Cindra, itu terkait dengan aturan. Nah, sekarang apa yang menjadi hambatan Ibu Cindra bila kelas Ibu terdiri dari 36 orang dibanding dengan kelas lain yang 30 orang? Kira-kira ada hambatannya, Bu, dalam Ibu mengampuh 30 orang ini? Iya, benar sekali, Bu. Saya merasa, eee, tidak bisa mem tidak bisa membagi ketika saya mengajar, mereka tidak bisa membagi mereka dalam kelompok yang yang saya inginkan. Kemudian ada beberapa, guru mapel yang juga mengeluh tentang keadaan murid di kelas saya. Mereka mengeluh merasa sulit dalam mengatur penguasaan kelas ketika mereka membelajarkan siswa dalam perwalian saya ini. Karena saya juga menemui hal yang sama dengan beberapa guru itu, ada, ketika mereka mengatur pembagian kelompok ternyata terlalu banyak, seperti terlalu banyak, sehingga guru itu tidak bisa mengontrol setiap kelompoknya untuk belajar, sungguh-sungguh belajar, seperti itu, Bu. Oke, Bu Cindra.
Terkait dengan hal yang susah Ibu Cindra mengatur kondisi siswa di ruangan yang tentunya anak-anak SMA tentunya besar-besar, ini menjadikan kondisi ruangan yang tidak nyaman. Nah, apa yang telah Ibu Cindra lakukan untuk solusi agar ini tidak bisa terjadi? Tentunya dalam hal ini Ibu Cindra mencari cara untuk dapat supaya di kelas itu lebih nyaman. Apa yang pernah Ibu lakukan? Iya Bu, saya sudah mencoba mencari solusinya bersama guru-guru lain. Saya juga pernah membahas bersama guru-guru lain dan saya pernah menerapkan itu tetap saya membagi kelompok, tetapi, berdasarkan minat bakat siswa dan saya lebih mengontrol lagi. Mungkin kalau dulunya saya setelah membagi kelompok hanya duduk-duduk di meja guru, tetapi setelah itu saya, langsung mendatangi setiap kelompoknya, Bu. Jadi saya tidak membiarkan mereka bekerja sendiri, seperti itu. Jadi saya dampingi setiap kelompoknya. Nah, ketika ada kelompok yang merasa jenuh atau merasa tidak nyaman di kelompok itu karena terlalu sempit, saya membawa mereka keluar kelas. Dan mereka belajar di luar kelas seperti di bawah pohon, seperti itu. Tapi tetap saya rolling seperti itu, saya tetap mengunjungi setiap kelompoknya. Seperti itu, Bu. Nah, solusi yang Ibu Cindra lakukan itu sudah cukup bagus. Nah, apakah masih tetap menemui hambatan, kesulitan ketika solusi itu Ibu Cindra lakukan? Iya, Bu, masih ada sedikit, kesulitan ketika saya membagi kelompok, ada kelompok yang berada dalam kelas, kemudian yang ada di luar itu, saya, susah mengontrol juga, Bu, karena saya di sini cuman sendiri. Tetapi ketika ada kelompok yang sudah selesai misalnya, jadi saya, menyuruh kelompok yang sudah selesai itu untuk, masuk lagi ke dalam kelompok lain yang belum selesai, mereka menjadi tutor sebaya, seperti itu, Bu. Kemudian, saya juga ada sedikit, kasih seperti ice breaking, seperti itu. Kemudian ada ya game-game, tetapi, game-nya masih tetap, di lingkungan kelas seperti itu, Bu. Oke, Bu Cindra. Pada dasarnya solusi yang Ibu Cindra sudah terapkan itu sudah bagus. Beberapa hal yang perlu saya tambahkan untuk Ibu Cindra. Jadi ketika siswa berada di dalam kelas tentunya ini merasa mereka merasa tidak terlalu nyaman karena kondisi kelas yang sumpek, yang lagi di kelas kalau tidak ada kipas angin, tidak ada AC-nya, merasa kepanasan. Nah, sudah tepat apa yang Ibu Cindra lakukan. Jadi dalam perencanaan pembelajaran itu, Ibu Cindra paling banyak melakukan kegiatan pembelajaran berada di luar ruang kelas, ya. Nah, sesuai Iya, dengan Bu. pembelajaran yang Ibu Cindra terapkan. Yang berikut, Ibu Cindra juga menggunakan asesmen kognitif. Nah, tentunya pada asesmen kognitif itu Ibu Cindra akan mendapatkan siswa-siswa mendapatkan informasi siapa saja siswa-siswa yang memiliki kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Nah, siswa yang lebih inilah yang nantinya Ibu Cindra buat mereka sebagai tutor sebaya. Jadi jangan ketika sudah selesai satu kelompok itu dibuat tutor sebaya semuanya. Nantinya justru orang yang tidak terlalu paham itu hanya menjadi hambatan buat teman yang di kelompok lain. Dan ini tentunya akan menjadi ribut kelompok itu. Jadi awal untuk membuat mereka tutor sebaya di awal itu Ibu Cindra asesmen kognitif dulu terkait dengan materi yang nanti Ibu Cindra terapkan atau Ibu Cindra ajarkan seperti itu. Itu yang solusinya. Yang berikut Ibu Baik, Cindra, Bu. ya, yang berikut melakukan ice breaking juga sudah oke. Yang paling utama juga Ibu Cindra tentunya terapkan teknik stop. Ketika melihat kondisi siswa yang sudah mulai ribut, yang sudah mulai tidak fokus, nah Ibu Cindra juga paling bagus terapkan teknik stop. Nah, ini
pastinya akan membuat anak-anak atau siswa itu kembali lagi menjadi pada diri mereka yang fresh seperti itu. Sehingga apabila ini selalu Ibu Cindra terapkan, insya Allah anak-anak atau siswa Ibu Cindra ini tidak akan pernah ada yang saling menjahili. Mereka akan merasa nyaman di mana saja mereka belajar, apalagi belajar di luar ruangan. Tentunya ini sangat-sangat diharapkan oleh peserta didik. Nah, yang Ibu Cindra sudah terapkan itu sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Tinggal lagi menambah dengan teknik stopnya, kemudian dengan tutor sebaya yang benar-benar bisa mendampingi, bisa mencarikan solusi terkait dengan materi yang mereka diskusikan dalam kelompok. Jangan lupa Ibu Cindra nanti pada saat presentasi atau pada saat mereka membuat produknya, itu jangan minta semuanya membuat produk yang sama. Tentunya dalam hal ini Ibu Cindra menerapkan teknik pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya kan Ibu Cindra ya? Baik Bu, terima kasih atas solusinya. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena tadinya saya merasa kecewa, tetapi setelah saya curhat dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dalam mengambil langkah menyelesaikan, masalah saya ini. Iya, alhamdulillah Ibu Cindra ya. Nah, dalam menerapkan pembelajaran Ibu Cindra ini, apa saja ke depannya yang akan nanti Ibu Cindra lakukan terkait dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya sarankan tadi, sekaligus dengan teknik stopnya. Siapa saja yang nanti Ibu minta berperan dalam pembelajaran ini? Baik, Dan ya. dan apakah menurut Ibu Cindra, bisakah Ibu Cindra mengampuh ini sendiri, mencoba sendiri, atau butuh pendamping yang lain? Iya Bu, nantinya ke depannya saya akan komitmen apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana yang pertama saya, yaitu yang pertama saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan teman-teman, rekan sejawat saya yang ada di sekolah, bagaimana kira-kira agar masalah ini bukan saya saja yang menghadapinya, tetapi, semua guru-guru yang pernah menghadapi masalah seperti saya yang masuk ke dalam perwalian saya, ke dalam kelas perwalian saya itu bisa, eee, ada, eee, solusi seperti yang saya harapkan juga. Nanti saya akan menyampaikan kepada mereka, untuk menggunakan teknik stop itu seperti apa, kemudian untuk proses, pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, nanti saya akan mencoba mengkomunikasikan dengan teman-teman guru saya, dan kami juga bisa saling sama-sama mengingatkan. Dan tentu saja saya tidak akan bisa bekerja sendiri, tetapi saya juga butuh bantuan dari teman-teman saya yang ada di sekolah. Oke, alhamdulillah Ibu Cindra sudah menyimpulkan hal-hal yang nanti menjadi strategi atau kegiatan juga yang akan Ibu Cindra lakukan pada kegiatan berikutnya. Nah, pertanyaan saya lagi Ibu Cindra ya, Iya, Bu. kapan penerapan kegiatan Ibu Cindra ini mulai? Ya, baik untuk penerapannya, saya tetap akan menerapkan ini setelah saya, berbincang-bincang dengan ibu ini, saya akan segera menerapkannya. Iya, terima kasih alhamdulillah Ibu Cindra. Nanti pada saat penerapan kegiatannya kalau Ibu Cindra mengalami hambatan juga, ada guru atau rekan sejawat lain yang dalam kondisi tidak mengajar, bisa Ibu Cindra minta bantuannya atau terkait dengan siswa yang saya sampaikan tadi. Nah, Ibu Iya, Cindra, Bu. dalam melakukan tindakan ini tetap berkomitmen, tetap sesuai dengan apa yang Ibu Cindra laksanakan atau rencanakan, dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi,
juga tentunya dilaksanakan dengan betul-betul dari hati nurani kita, Ibu Cindra. Saya rasa kalau itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang baik, maka segala sesuatunya yang akan kita rencanakan pasti akan tercapai, Ibu Cindra. Ya kan, Iya, Ibu Cindra? Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak ini, Bu, atas solusi yang sudah Ibu berikan kepada permasalahan yang saya alami, Bu. Semoga cepat Iya. segera terselesaikan. Iya, terima kasih Ibu Cindra, dan satu hal lagi Ibu Cindra, ke depannya saya ingin mendengar kembali, bahkan bisa ketemu kembali dengan Ibu Cindra untuk mendengar perubahan terkait hati Ibu Cindra yang sudah nyaman, sudah enjoy, sudah bahagia di ruang kelas Ibu Cindra ini. Insya Allah Ibu Cindra, itu hal yang ingin saya dengar, yang benar-benar Ibu Cindra alami. Tidak ada lagi rasa kecewa, mau berapapun siswa di kelasnya Ibu Cindra tetap enjoy dengan strategi kegiatan yang Ibu Cindra lakukan ini. Jadi kapan saya bisa kembali bersama Ibu Cindra untuk melihat kelas yang hebat? Iya, tentu saja setelah saya menerapkan ini, nanti kalau misalnya, prosesnya sudah berjalan seperti sesuai harapan saya pasti akan, mengajak Ibu untuk melihat kondisi kelas saya, sehingga saya menginginkan, ketika Ibu datang itu kondisi saya maupun, siswa saya juga enjoy di dalam pembelajaran. Segera mungkin, Bu, saya akan melakukannya. Iya, terima kasih Ibu Cindra. Insya Allah saya tunggu, dan Ibu Cindra tetap semangat, tetap bahagia dengan kondisi yang ada. Oke Ibu Cindra, terima kasih atas waktunya Ibu Cindra sudah bersama saya. Terima kasih Ibu Cindra sudah mempercayai saya untuk bersama dengan Ibu Cindra dalam membicarakan solusi permasalahan Ibu Cindra, sudah mempercayai saya sebagai rekan Ibu Cindra untuk sama-sama mencari solusi terkait dengan masalah yang Ibu Cindra alami. Demikian Baik, Ibu Bu, Cindra. terima kasih. Demikian pertemuan kita hari ini Ibu Cindra. Insya Allah kita bisa bersua pada kesempatan lain kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.